Kita mulai saja ya, dari 48 sudah ada 43 yang tergabung. Sambil nunggu dan sambil berjalan saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Walau lisani yafqahu qauli. Ya fatahu ya alim. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semua di kelas B ya. Sebagian ada yang kelas E mungkin yang gabung di jam kedua mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita masuk ke pekan ke-9 ataupun pertemuan ke-9 ya di mata kuliah saya. Sebagaimana yang telah kita rencanakan bersama bahwa hari ini kita ada agenda diskusi ya ataupun presentasi yang telah Anda siapkan di YouTube dan hari ini tinggal diskusi ya. Jadi hari ini fokus pembahasan kita materi demokrasi ya di diskusi kelompok serta partisipasi teman-teman kelas yang lainnya. Silakan saya serahkan saja langsung ke moderator dan ke kelompok demokrasi. Mohon maaf sebentar, teman-teman. Teman saya belum join. Lagi Gina. Mohon maaf karena terkendala jaringan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasih Adi Saputra MPD, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Saya sendiri, Gina Trimulyani Saputri, selaku moderator. Selanjutnya ada Azwar Aziz Saputra, Fadli Maulana Sidik, Febiola Rahmawati, dan Vika Anggraesti. Untuk mengefektifkan waktu, kami langsung saja menjawab pertanyaan yang ada pada kolom komentar YouTube. Yang pertama, pertanyaan dari Resi Meliana akan dijawab oleh rekan saya, Vika Anggraesti. Kepada Vika Anggraesti, saya persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Resi. Pertanyaannya yaitu, disebutkan pada mungkin rekan saya Vika Anggraesti terkena kendala jaringan, akan lebih lanjut saja pada pertanyaan kedua dari Sandra Rizka yang akan dijawab oleh Febiola Rahmawati. Kepada Febiola Rahmawati saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Sandra, intinya bagaimana mencegah proses yang memicu kekerasan. Menurut kelompok kami, hal-hal untuk mencegah protes yang memicu kekerasan dilakukan dengan cara mengajak para masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara bijak dan baik.
Jangan memprovokasi atau menjadi provokator ketika ada sebuah protes, karena dimulai dari provokasi masyarakat akan terpecah belah dan menjadi beberapa golongan, baik ada yang percaya maupun tidak. Dan karena hal tersebut, kebanyakan terjadi karena ulah provokator, baik dari pihak pengunjuk rasa maupun aparat. Provokator inilah yang seharusnya ditindak tegas dan diberi sanksi yang berat karena merugikan banyak orang. Sekian dari kelompok kami untuk jawaban dari Sandra. Terima kasih kepada Febiola yang telah memberikan jawabannya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menyanggah? Baik, apabila tidak ada, karena rekan saya Vika Anggresti telah hadir di room meeting, langsung saja akan menjawab pertanyaan dari Resi Meliana. Pada Vika Anggresti, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Apakah terdengar jelas? Jelas, Vika. Pertanyaan dari Resi, yaitu disebutkan pada periode 1949 Indonesia menganut sistem parlementer. Kemudian sistem parlementer tersebut tidak cocok digunakan di Indonesia. Apa yang melatar belakangi perubahan atau pergantian sistem tersebut? Jadi, latar belakang yang pertama yaitu adalah dengan munculnya usulan presiden yang sering dikenal dengan nama konsepsi presiden untuk membentuk Dewan Nasional. Hal ini membuat semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan menjadi ikut terlibat. Konsepsi presiden ini bertujuan pula untuk membentuk pemerintahan yang memiliki sifat gotong royong dan juga melibatkan semua kekuatan bersifat politik. Kemudian, konsepsi presiden ini juga mengalami pertentangan yang sangat kuat dari sejumlah partai, yaitu dari Partai Masyumi dan juga PSI. Dua partai ini menganggap bahwa Dewan Nasional adalah pelanggaran yang sifatnya sangat fundamental terhadap konstitusi negara kita. Karena lembaga itu tidak dikenal dalam konstitusi. Dan yang kedua adalah Dewan Konstituante gagal menemukan jalan keluar untuk mencapai kesepakatan dalam memutuskan ideologi nasional. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena gagal tercapainya titik persetujuan antara dua kelompok politik, yaitu kelompok yang menginginkan Islam menjadi ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Voting telah dilakukan, tetapi tetap tidak bisa menemukan suara mayoritasnya. Dan yang terakhir yaitu politik aliran terlalu dominan sehingga pengelolaan politik menjadi terganggu. Karena hal tersebut, setiap konflik cenderung menyebar melewati batas, akhirnya membawa dampak negatif kepada kestabilan politik yang ada. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vika Anggresti yang telah memberikan jawabannya. Apakah rekan-rekan ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Atau sudah cukup jawaban dari Vika? Sepertinya sudah cukup. Langsung saja pertanyaan dari Nurmalasari yang akan dijawab oleh rekan saya, Fadli Maulana. Kepada Fadli Maulana, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmalasari. Pertanyaannya adalah, dilihat dalam pengertian demokrasi merupakan sistem yang mengakui di mana kedaulatan sebuah negara dan ada di tangan rakyat. Namun realitanya tidak sesuai. Suara rakyat hanya menjadi angan-angan saja. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan kita sebagai mahasiswa? Tanggapannya, semakin hari kita semakin tahu bahwa suara rakyat tidak pernah didengar oleh para petinggi negara atau para pemimpin. Nah, karena negara ini sudah tidak mengedepankan lagi yang namanya kebebasan untuk berpendapat. Nah, di saat seperti inilah kita sebagai mahasiswa sangat dibutuhkan untuk membangun negeri yang lebih baik dan kita bisa menjadi
sebuah penyambung aspirasi atau keluh kesah yang disampaikan oleh para masyarakat. Sekian jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadli Maulana yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat dari Pratiwi yang akan dijawab oleh saya sendiri. Terlebih dahulu saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Bagaimana tanggapan kelompok 6 terhadap praktik politik uang yang sering terjadi dalam pemilu? Lalu bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Negara Indonesia kan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana demokrasi adalah suatu bentuk atau mekanisme yang ada dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara itu sendiri. Nah, adapun sebagai wujud nyata dari demokrasi yaitu pemilu. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi yang menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Akan tetapi sering banyak sekali pelanggaran terhadap pemilu, yaitu politik uang. Sebenarnya politik uang ini dilakukannya itu kan oleh calon pejabat, baik tingkat daerah ataupun pusat. Jadi sebaiknya mungkin pemerintah lebih menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada yang terjadi atas politik uang ini, baik kepada rakyat ataupun kepada pejabat yang memberikan sogokan tersebut, karena sudah tertera dalam Pasal 187A ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan atau mempengaruhi pemilihan agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, itu sudah jelas melanggar aturan. Nah, adapun beberapa upaya pemerintah yang telah dilaksanakan dengan upaya mencegah terjadinya politik uang ini, yang pertama, menggerakkan desa anti politik uang. Bahkan di berbagai jumlah daerah masyarakatnya mulai menempelkan stiker di depan pintu rumahnya itu bertuliskan tidak menerima politik uang. Selanjutnya, gerakan masyarakat anti politik uang yang bersosialisasi dengan aturan sanksi dan dampak dari akibat terjadinya politik uang. Selanjutnya, pemerintah juga telah memberikan pengawasan patroli anti politik uang yang dilakukan di masa tenang menjelang pencoblosan surat suara. Negara Indonesia kan merupakan negara demokrasi, jadi dalam menjalankan suatu negara itu tidak hanya kepemimpinan pemerintah saja, tetapi rakyatnya juga harus ikut andil dalam menegakkan suatu negara dengan tidak menerima dari imbalan dari para tim sukses calon. Mungkin sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Pratiwi. Apakah ada yang menyanggah atau menambahkan? Selanjutnya, ada pertanyaan dari Abi Husni yang akan dijawab oleh rekan saya, Azwar Aziz Saputra. Kepada Azwar, saya persilahkan. Pertanyaan dari Abi Husni, untuk implementasi konsep demokrasi Pancasila sendiri, untuk implementasi konsep demokrasi Pancasila sendiri di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Oke, jawab. Semasa penjajahan kita mengenal para bangsawan dan orang-orang yang berkedudukan lainnya, serta selebihnya rakyat biasa. Hal yang menjadi ciri khas Maaf, saya ulangi lagi. Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini dinilai berjalan dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil survei nasional kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin yang dilakukan survei Indo Barometer pada 10-17 Oktober 2020. Ada 5 alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia saat ini. Pertama, kebebasan memiliki pemimpin 35,9%, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat 16%, sesuai dengan hati nurani 8%,
Sistem demokrasi terlaksana dengan aman 5,8% serta adanya perubahan yang lebih baik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azwar yang telah menyampaikan jawabannya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi dari Ananda Sena dan Vina. Mohon maaf, kelompok kami sedang berdiskusi terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan Ananda Sena dan Vina, kami memohon untuk meminta waktunya sebentar. Baik, terima kasih atas pengertiannya. Kami akan langsung menjawab saja pertanyaan dari Vina yang akan dijawab oleh Febiola Rahmawati. Kepada Febiola Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vina. Pertanyaannya yaitu demokrasi apa yang cocok di Indonesia? Menurut kelompok kami, demokrasi yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila sesederhananya adalah demokrasi pemerintahan rakyat, di mana rakyat diberi kebebasan dalam berpendapat, berorganisasi, dan juga memilih pemimpinnya sendiri. Karena dasarnya Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi. Oleh sebab itu, bisa dibilang demokrasi yang kita anut adalah demokrasi konstitusi. Namun, konstitusi kita ini Undang-Undang 1945 dijiwai oleh Pancasila. Oleh sebab itu, muncul konsekuensi sebagai berikut. Demokrasi yang dianut Indonesia berdasar pada kekeluargaan, gotong royong yang mengandung kesadaran religius, nilai kebenaran, budi pekerti, dan hal-hal lain yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Demokrasi yang dianut Indonesia menjadikan persetujuan rakyat sebagai syarat dalam pelaksanaan sistem penyelenggaraan negara. Demokrasi yang dianut Indonesia tidak menjunjung tinggi kebebasan individu yang sifatnya absolut dan mutlak, melainkan harus selaras dengan unsur tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang paling cocok diterapkan, sebab melingkupi semua kepribadian bangsa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Febiola Rahmawati yang telah menyampaikan jawabannya. Ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Apabila tidak, langsung saja pada pertanyaan terakhir dari Ananda Sena akan dijawab oleh rekan saya, Vika Anggraesti. Kepada Vika Anggraesti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Sena. Pertanyaannya yaitu bagaimana kekejaman feodalisme di masa lalu sampai bisa mematikan demokrasi. Pada masa penjajahan, kita mengenal para bangsawan dan orang-orang berkedudukan lainnya, dan selebihnya rakyat biasa. Feodalisme itu yaitu sebagai sistem politik dengan adanya pengistimewaan bagi mereka yang menduduki jabatan terhormat. Dalam budaya feodalisme ini juga mereka menempati
posisi yang lebih berkuasa atas segala tindakan. Dan mereka sering memprioritaskan kepentingan pribadi. Tentu saja hal tersebut hanya menguntungkan diri sendiri. Dan karena jabatan mereka tinggi, mereka mengharuskan orang lain mengistimewakan mereka dan menjadikan mereka menolak kesetaraan. Tentu saja budaya tersebut membunuh hak manusia, seperti contoh kasus korupsi, menghilangkan kemanusiaan dengan ambisius individu atas nuraninya sendiri. Kasus korupsi mengindikasikan adanya keterkaitan dan keterikatan antara atasan dan bawahan, pemanfaatan kekuasaan, dan penyalahgunaan wewenang. Sekian dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vika Anggresti yang telah menyampaikan jawabannya. Karena itu udah pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, atau ada yang ingin bertanya lagi? Apabila sudah cukup, mungkin diskusi mengenai bab demokrasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun memberikan jawaban. Saya kembalikan kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Kosasih Adi Saputra. Oke, terima kasih kepada saya ucapkan terima kasih ya kepada kelompok demokrasi yang telah memaparkan diskusi sebagai hasil presentasi tugas kelompoknya. Saya telah mencatat beberapa hal penting yang Anda diskusikan ya. Yang pertama yang saya tangkap tadi tentang protes ya. Dengan cara kekerasan itu bagaimana cara menanggulanginya ya. Tadi dijawab oleh kelompok ada kata kunci yaitu provokator katanya ya. Jadi kalau disingkat itu halo prof, berarti prof itu bisa berarti provokator ya, bukan hanya profesor. Oke, dalam sistem demokrasi tentunya ya, yang namanya protes ya itu bisa diartikan sebagai kritik. Kritik juga merupakan bagian dari salah satu azas dari demokrasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan itu kan dijamin oleh negara ya. Bahkan untuk undang-undang tentang demonstrasi pun ada jaminannya kan dalam izin-izinnya setelah ada secara formal ya. Yang kedua juga protes itu juga karena ketidakpuasan ya. Ketidakpuasan kalau tadi dalam bentuk kritik itu berarti lebih konstruktif ya. Karena kebijakannya. Tapi kalau ketidakpuasan karena kekalahan itu mungkin yang sering memicu konflik ya. Bahkan ya, kekerasan juga diakibatkan oleh protes bukan hanya kekalahan tapi juga mungkin kecurangan, ketidakpuasan akan kebijakan yang tidak pro rakyat gitu kan. Jadi jangan alergi juga dengan adanya protes bahkan sampai pada kekerasan ya. Karena demokrasi juga lahir melalui pertumpahan darah ya. Bukan melalui TikTok gitu kan. Bukan melalui pesta-pesta meriah tapi dengan pertumpahan darah. Contohnya adalah yang paling utama dari lahirnya demokrasi modern adalah revolusi Prancis. Tentunya banyak korban. Oke, itu ya. Jadi ini harus kasuistik ya. Ya yang terpenting jangan alergi ya. Bahkan ketika sistem kekuasaan yang dijamin oleh undang-undang kan dalam konteks batasan demokrasi itu kan rule of law ya atau negara hukum. Jadi di sana ada pembagian kekuasaan kan. Itu salah satunya. Kalau Anda lihat Undang-Undang 45 kan kita ini walaupun tidak disebutkan istilah demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi azasnya itu telah mencerminkan negara demokrasi karena ada pembagian kekuasaan negara berdasar atas hukum kan ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh undang-undang. Itu kan sudah ada. Bahkan jaminan tentang kebebasan berpendapat tadi sudah saya uraikan tentang persamaan hukum dan pemerintahan ya. Setiap warga negara bersamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan juga ada dalam Undang-Undang 45. Jaminan tentang agama ya. Setiap warga negara itu
negara menjamin ya, kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Untuk jaminan pendidikan ya, sampai 20% APBN harus wajib untuk pendidikan. Terus wakil miskin, anak terlantar dan sebagainya juga diurus oleh negara. Berarti jaminan demokrasi itu sebenarnya sudah ada dalam konstitusi negara kita Indonesia. Ya. Karena ujungnya dari demokrasi, tujuan dari demokrasi itu adalah kalau melihat gambaran besar dari tujuan negara kita, dibentuknya negara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Pada intinya, kalau dikerucutkan, semakin demokrasi negara tersebut, semakin demokratis sebuah negara, itu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Jadi bukan semata-mata untuk kekuasaan, cara memperoleh kekuasaan yang melibatkan rakyat, tapi kesejahteraan rakyat. Jadi upaya demonstrasi, upaya protes terhadap ketidakadilan negara atau pemerintah, itu untuk apa? Bukan untuk supaya beralih kekuasaan pada orang yang memprotes, tapi untuk demi kepentingan rakyat. Itu kalau dipahami secara fundamental ya, demokrasi. Terus yang kedua juga saya tanggapi mengenai pertanyaan tentang suara rakyat ya. Seorang filsuf dari Yunani mengatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Kenapa demokrasi itu dianggap sistem yang banyak dipilih ataupun paling populer di era modern ini? Karena salah satu indikatornya adalah rakyat itu diberikan satu hak yang penuh ya terhadap kekuasaan pemerintahan. Karena kalau kita lahir di era monarki, feodalisme misalnya, tidak ada kita rakyat bisa turut serta dalam hal pemerintahan kekuasaan. Karena kekuasaan negara telah disediakan sejak kita lahir sampai kita mati mungkin ya oleh kalangan tertentu, yaitu katakanlah raja atau istana. Ya, itu. Jadi idealnya kalau memang demokrasi itu benar-benar suara rakyat, makanya dalam salah satu kampanye pemilu itu pilihlah pemimpin, pilihlah partai politik, pilihlah anggota DPR, MPR sesuai hati nurani rakyat. Bukan berarti hanura ya, bukan arti harus memilih partai hanura. Tapi tadi azasnya adalah suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya setuju ya dengan konsep pepatah Adigium bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Karena asalkan, bukan karena ya, asalkan dengan syarat rakyatnya dekat dengan Tuhannya. Jadi kalau misalnya contoh, misalnya ketika mau pemilu, dalam proses demokrasi misalnya ya, ada pemilihan umum presiden, DPR, MPR, DPD, bahkan pemilihan daerah, kan rakyat akan pesta nih, akan memilih pemimpinnya, baik eksekutif maupun legislatif. Maka kalau yang Muslim berdoa ya, minimal kalau lebih jauh bukan hanya berdoa tapi kalau perlu istikharah ya, bahwa kita ini akan memilih pemimpin yang benar-benar membawa kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Nanti akan muncul dalam istikharah kita itu ya, bahwa akan termuncul ya seorang yang hati benar-benar kita berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka itulah hakikatnya gitu, bahwa kalau sudah berserah diri pada Tuhan berarti ya betul suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi kalau rakyatnya jauh dari Tuhannya ya, apa karena politik uang tadi yang disebutkan juga di pertanyaan berikutnya ya, karena money politik, karena serangan pajar, berarti tidak berlaku ya pepatah suara rakyat adalah suara Tuhan. Bisa sebaliknya, suara rakyat adalah suara setan ya, sehingga yang lahir bukannya pemimpin yang sebagai satria piningit yang dikirimkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia, tapi karena mungkin malah melahirkan pemimpin yang korup gitu kan. Tadi jangan salah, memang kekuasaan itu cenderung korup ya. Lanjut ke politik uang yang juga berkaitan dengan rakyat dalam pemilu khususnya gitu, karena semakin terbukanya pemilu di era reformasi tentunya
semakin bingungnya rakyat untuk siapa yang, karena saking banyaknya pilihan, apalagi kalau anggota DPR gitu kan, bisa sebesar bor ya gitu, whiteboard, sama dengan kalau Anda di sekolah kan ada board ya untuk menulis guru tes, bisa sebesar itu kan, karena ada bayangkan dulu ada 48 partai ya, pernah pemilu pertama itu. Dalam partai itu ada 10 caleg, 12 caleg ya, bayangkan ya. Sehingga musuhnya itu banyak, musuh calon-calon. Kalau partai politik misalnya, kalau pemilu legislatif itu ada musuh dalam selimut, yaitu musuh dalam partai dan juga musuh di luar partai. Sehingga ya melahirkan banyak musuh. Dengan banyaknya keterbukaan, banyaknya kebebasan, dan banyaknya pilihan alternatif bagi masyarakat, tentunya kan tidak semua masyarakat juga tahu siapa calonnya. Dan dengan cara yang semakin bebas ini juga, ini yang tidak bisa dihindari oleh para calon anggota DPR, MPR maupun kepala daerah, termasuk juga wakil presiden dan presiden ya dalam pemilu langsung, adalah adanya biaya politik atau ongkos politik. Selain punya kendaraan politik, yaitu partai juga harus punya ongkos biaya politik. Berarti ada modal ya, bukan hanya modal popularitas, bukan hanya modal sosial, tapi juga butuh modal real, yaitu uang ya tentunya. Sementara kalau sudah dalam ekonomi politiknya seperti itu, berarti seperti usaha gitu kan ya. Kalau saya untuk nyalek itu butuh, untuk nyalon apapun butuh misalnya 2M, sementara saya hanya punya gaji 50 juta per bulan. 5 tahun kalau husnul khotimah tidak cukup hanya dengan gaji untuk menutupi modal. Apalagi modal yang berasal itu bukan dari dirinya, bukan modal usahanya. Walaupun itu uang pribadinya tentunya harus balik modalnya. Mungkin juga ada pemodalnya, ada donaturnya. Apakah Taipan, apakah Sembilan Naga, dan sebagainya. Sehingga sudah berkuasa yang terpikirkan bukannya kesejahteraan rakyat, tapi balik modal. Itulah cikal bakal korupsi yang itu sudah menjadi rahasia umum, tahu semuanya kan itu. Jadi kalau tidak punya, itulah konsekuensi dari demokrasi di negara berkembang ya. Kalau seperti Amerika Serikat tentunya tidak perlu lagi ya, karena taraf ekonomi masyarakatnya dan pendidikannya juga sudah tinggi, tidak perlu lah, mungkin tidak perlu politik uang. Asalkan ya mekanisme, kalau pencitraan, kalau sosialisasi politik, kalau kampanye ada ya. Tapi untuk modal, misalnya untuk money politik ataupun untuk serangan pajar mungkin tidak terlalu banyak terjadi di negara-negara modern, negara-negara maju ya. Sehingga percuma saja kalau di negara modern, di negara berkembang seperti Indonesia, saya misalnya saya sudah berpendidikan cukup ya, S2, saya juga misalnya dosen misalnya ya, ganteng, lucu ya, punya kemampuan misalnya ya. Saya nyalek misalnya, saya tidak menjamin saya akan menang ya. Apalagi saya tidak punya uang, kita akan kalah oleh mereka yang hanya tukang seblak ya, pengusaha preman misalnya, preman pasar ataupun preman yang lainnya, bisa kalah saya gitu kan. Apalagi mereka nyebar ke rakyat ya, uangnya gitu. Itu konsekuensi dari demokrasi di kita hari ini. Konsep demokrasi di Indonesia itu yang bagaimana, ini banyak yang ditanyakan ya. Saya lewat dulu itu, nanti di akhir lah. Ada waktu sekitar 20 menitan lagi. Sistem parlementer, ini di era demokrasi liberal ya di Indonesia tahun 50 sampai 59. Ini pun lah saya uraikan sebenarnya di mata kuliah Pancasila, di channel saya juga sudah ya. Apakah itu, kenapa tidak cocok sampai kembali lagi ke demokrasi terpimpin? Ini kan berkaitan dengan perubahan. Jadi sebenarnya yang membuat demokrasi di kita itu berubah-ubah itu bukan hanya karena faktor zaman atau faktor manusia, tapi karena faktor aturan ya main, yaitu konstitusi. Pada saat kita menggunakan UUD 50 dan Undang-Undang Dasar 45 serta Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen yang direformasi ini berbeda karena sistem kekuasaannya berbeda, cara-cara memperoleh, cara pembagian batasan, dan cara kerja lembaga-lembaga tinggi negaranya juga berbeda-beda. Ya. Tapi juga tidak menjamin juga undang-undangnya dasarnya sama, aturannya sama, tapi kalau orangnya berbeda yang menerjemahkan bisa berbeda. Contoh Orde Lama, Orde Baru. Orde Lama kan Soekarno di akhir ya, 59 sampai 66.
dia menggunakan UUD 45. Tapi kan total Bung Karno di saat itu tidak menggunakan UUD 45. Tidak punya dasar. Kecuali ya pikiran Soekarno sendiri. Makanya daerah itu disebut dengan demokrasi terpimpin. Karena lebih dominan terpimpinnya daripada demokrasinya. Ada yang bilang ya kadang-kadang dalam demokrasi itu ada demokrasi tanpa demos. Kemudian di Orde Baru sama dengan Pak Harto, ya, dengan Pak Karno sebelumnya di Orde Lama, Undang-Undang Dasar 45 belum diamandemen. Tapi kan bisa berbeda tafsir kekuasaannya. Dengan legalitas saja, dengan formal saja, demokrasi formal di era Orde Baru dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, tapi kan tidak ada pelanggaran Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan akhirnya sistem yang muncul sama-sama diktator, baik Orde Lama atau Orde Baru. Jadi bisa karena sistem yang dibangunnya, bisa karena orang yang berkuasanya. Reformasi ya Anda pernah merasakan lah, paling tidak dua presiden ya yang Anda alami. Sebelumnya Pak SBY, sekarang Pak Jokowi. Sama kan aturannya tidak ada berubah. Aturan intinya yaitu UUD 45 hasil amandemen. Tapi karena mekanisme kekuasaannya bisa berubah-ubah, akhirnya ya bisa dilihat ya mekanisme syarat untuk menjadi presiden, koalisi partai politik semakin diperketat gitu kan, sehingga menutup peluang bagi oposisi bagi orang lain untuk berkuasa. Sekarang tafsir dari Pak Jokowi kan seperti itu ya. Saya tidak melihat, bukan berarti saya ngomongin Pak Jokowi, tapi ya kan yang berkuasa Pak Jokowi gitu kan, walaupun di belakangnya ada para pemain-pemainnya gitu kan, tapi kan sistem yang dibangunnya ya seperti itu. Sekarang sulit untuk bertarung kalau untuk pilpres banyak calon gitu karena yang syaratnya berat gitu kan. Padahal dalam demokrasi itu apalagi multi partai harusnya jangan dibatasi gitu kan, tapi kan dibatasi. Makanya 2 pilpres terakhir hanya 2 calon, 2 kutub. Bahkan dalam kutub yang ekstrim pun akhirnya calonnya yang berrival terakhir di tahun 2019 ya, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, mereka masuk ke lingkaran istana. Dalam istilah lain, telah masuk kolam ya itu, digebrus, kecebur kolam, menjadi cebong. Kalau bahasa buzzer itu seperti itu kan, bahasa netizen itu. Tapi kan tidak membuat rakyatnya ikut gitu kan. Harusnya kalau idealnya kalau Pak Sandi dan Pak Prabowo punya pendukung misalnya 55% ya, 45%, 70 juta yang memilih, harusnya kan yang 70 orang itu, 70 juta jiwa yang pemilihnya harusnya ikut terjerumus ke kolam yang sama. Tapi kan tidak juga. Tetap aja polarisasi di masyarakat semakin ada. Ya. Berarti mereka itu memilih itu karena memang para Prabowo Pak Sandi atau karena siapa gitu kan? Kok nggak ikut, nggak turut? Artinya bahwa memang itulah rakyat. Berarti di sini yang diperhatikan bukan hanya tokoh mana dia berlabuh. Nah jangan sampai dalam demokrasi itu rakyat itu hanya jadi batu loncatan untuk berkuasa. Karena tidak menjamin juga ikut kan gitu. Kalau sudah memilih Pak Prabowo mau bagaimanapun sikap Pak Prabowo maka akan ikut, kan tidak juga ternyata ya. Bahkan tak sedikit diantaranya pendukung setianya Prabowo di 2 pilpres malah masuk lingkaran hukum ya, terjebak oleh kasus-kasus hukum yang secara politik itu adalah bukan kasus hukum tapi kasus politik seperti FPI, Habib Rizik dan kawan-kawannya yang bahkan teman sendirinya pula banyak ya, tokoh-tokoh militer, tokoh-tokoh aktivis ya, awalnya kritis bersatu dengan Pak Prabowo mengkritik kejoliman misalnya kekuasaan yang berkuasa, tapi kan tidak membuat Pak Prabowo juga membantu teman-teman seperjuangan ya kalau gagal ya. Malah Pak Prabowo ya hanya bermain sendiri saja dengan Pak Sandi, bermain berdua. Oke, jadi dalam demokrasi liberal ini kalau disebut gagal lahir dekret presiden berarti karena kan sama ya, kondisi tahun 50 sampai 59 sama dengan sekarang di era reformasi dari 99 sampai sekarang. Itu demokrasi bebas. Parlementer walaupun namanya sekarang kita presidensil, tapi tetap Anda lihat ya, peran DPR dan dominan. Sampai-sampai Pak Prabowo Pak Jokowi sebagai presiden harusnya dia itu punya kewenangan yang lebih dalam memutuskan kebijakan yang pro rakyat, tapi dia malah gemar mengumpulkan anggota DPR, anggota parlemen. Yang saya sebutkan di pertemuan minggu-minggu yang lalu ya di perkuliahan kita,
Sekarang itu 90% sudah anggota DPR sudah menjadi satu kubu dengan kekuasaan. Harusnya DPR itu kan sebagai kontrol terhadap eksekutif ya. Kan legislatif itu ada fungsinya adalah kontrol, check and balances ya. Itu kan tidak, malah menjadi pendukung kekuasaan. Itu yang paradoks demokrasi Pancasila di era reformasi ya. Yang itu mengulang peristiwa demokrasi parlementer liberal di era yang tadi ditanyakan. Dan itu gagal dan akhirnya kembali lagi ke entah apakah mau lagi kembali kemana nanti ujung pangkal dari demokrasi kita, apakah ke kesejahteraan rakyat atau kemana ya, biarlah nanti waktu yang menjawab. Tadi ya tentang, nah ini juga ada yang menyebut yang tentang survei Indobarometer tentang kepuasan indeks demokrasi di kita yang semakin menurun ya, bahkan kepuasan terhadap ada yang paling rendah dari yang 5% ya, yang saya dengar dari presentasi kelompok, dari jawaban kelompok. Ya itulah ya. Jadi dalam demokrasi itu harusnya nggak ada yang bisa ditutupi ya. Di era keterbukaan ini jangan sampai ya pencitraan itu bukan membabi buta dibela terus-menerus. Harusnya kalau ada kesalahan, pentingnya kontrol media massa, kontrol sosial dari masyarakat. Karena kalau kita berharap pada kontrol legislatif kan tidak mungkin karena sudah terjerumus ke kolam yang sama ya legislatifnya, DPR-nya. Berarti hanya ada media massa pun yang mainstream telah menjadi juru bicara pemerintah, kekuasaan ya. Di 2 pilpres terakhir sampai sekarang nyaris semua media yang Anda tonton di televisi itu sudah menjadi juru bicara pemerintah, kekuasaan. Peran-peran ormas-ormas pun harusnya sebagai alat kontrol juga banyak yang sudah dibubarkan ormasnya ya, dipenjarakan orangnya. Mahasiswa nggak tahu nih ya, karena salah satu peran penting dari solusi efektif dari demokrasi yang tidak berjalan itu adalah gerakan people power ya, civil society dari gerakan mahasiswa. Ini terjadi di era Orde Lama, kan? Tumbangnya Orde Lama karena turun tangannya mahasiswa ke jalan ya. Tadi protes kekerasan ya, kalau memang sudah chaos ya, sudah tidak normal, maka gerakan muda, golongan muda lah yang bertindak. Sama ketika tahun 45 ya. Golongan muda menculik golongan tua agar segera proklamasi. Soekarno kurang apa? Dia punya kemampuan yang lebih, tapi gagal untuk dijatuhkan kalau dia sudah zolim. Siapa yang membuat Soekarno takut? Mahasiswa. Soeharto lebih parah lagi kekuasaannya sampai 30 tahun, lebih 32 tahun. Dia tidak goyah oleh kekuasaan oleh para kaum elit, tapi dia goyah oleh gerakan mahasiswa, oleh gerakan anak muda. Jadi kalau bertanya bagaimana peran mahasiswa, kalau dirasa perlu bisa membuat perubahan besar di negeri ini ya. Makanya Soekarno kan juga pernah mewanti-wanti berkata, beri aku 10 pemuda maka akan aku ubah dunia ini. Sekarang kan saya sering mengatakan juga ya, tidak perlu 10 pemuda atau hanya 6 pemuda aja cukup ya. Tapi bukan untuk mengubah dunia, tapi hanya nanti akan dijadikan boy band ya. Atau kalau perempuan girl band gitu kan. Untuk mengubah dunia. Itu. Oke, contoh kekejaman feodalisme ya. Dan mematikan demokrasi, yang mematikan demokrasi ya. Justru kalau dilihat dari siklus itu, feodalisme itu bukan mematikan demokrasi, tapi feodalisme itu melahirkan demokrasi. Ya. Kenapa ada demokrasi itu? Karena ada feodalisme. Dulu monarki, kerajaan ya, menjadi tirani, aristokrasi, dan oligarki. Memang mati demokrasi. Lalu muncullah revolusi Prancis, yaitu gerakan civil society, people power lagi, gerakan sosial, demonstrasi juga kan. Kenapa ada demonstrasi? Saya bilang tadi bahwa lahir karena protes, lahir karena pentumpahan darah ya, bukan dengan doa yang tawadu ya, tapi kalau sudah itu kan selama-lamanya iman ya. Kalau misalnya Anda orang muslim, Anda hanya berdoa, hanya berbuat baik ya, jangan terprovokasi. Tidak mau, kalau saya anjurkan kalau Anda perlu ya dengar berita hoax ya, jangan dengar berita hoax. Kan kalau Anda tidak mendengar berita, tidak tahu mana yang hoax, mana yang tidak kan gitu. Kan bisa aja diputar balikan, yang hoax jadi fakta, yang fakta sebenarnya hoax gitu kan. Apalagi yang mengatur beritanya adalah kekuasaan.
Mungkin saja ya kalau itu kebenaran tapi tidak membuat tenang, tidak enak didengar oleh penguasa disebut hoax ya. Tapi itu fakta, sementara pemerintah tidak senang juga oleh fakta itu, tidak menyenangkan bagi pemerintah, maka juga disebut hoax juga ya. Bisa dibalik intinya lah, yang fakta jadi hoax, yang hoax jadi fakta gitu kan. Kalau itu kebohongan misalnya, ekonomi tumbuh 10%, padahal minus 2% misalnya. Itu kan fakta misalnya. Tapi kalau bisa aja kalau menurut versinya istana itu hoax. Kata siapa? Rakyat menderita, padahal benar-benar banyak yang menderita kan. Kan sudah baik pemerintahannya belusukan ya. Belusukan itu kan tidak membuat efek pada kesejahteraan ya. Ya kalau tiap hari Pak Jokowi bisa belusukan, tiap hari bagi-bagi sembako ke setiap pelosok ya mungkin. Tapi kalau hanya untuk kepentingan pencitraan politik, ya, itu juga kurang efektif ya. Tapi yang penting adalah bagaimana grand desain pemerintahan itu bukan hanya dari karakter pribadi pemimpin yang pro rakyat, tapi dari unsur kebijakan yang diambilnya. Ya. Dia harus pro rakyat, bukan pro asing, pro taipan, ya, pro penguasa. Oke itu ya. Jadi demokrasi yang cocok tadi ya. Yang bagaimana sih yang cocok itu? Di Indonesia itu bagaimana konsep demokrasi di Indonesia? Apakah sudah sesuai atau tidak? Jawabannya normatif saja kan Anda bilang demokrasi Pancasila ya. Kalau saya berjujur, konsep demokrasi apa yang cocok di Indonesia atau di dunia? Saya bilang nggak ada yang cocok. Semuanya nggak ada yang cocok bagi saya itu ya. Karena bukan sistem yang baik. Nggak ada yang baik ya sistem kekuasaan itu. Jadi wajar kalau ada paradok demokrasi. Nggak ada yang baik. Nah, kenapa nggak ada yang baik tapi dipilih? Daripada nggak sama sekali bagaimana kan gitu ya. Jadi semua dalam siklus Polybius itu semuanya buruk ya. Nah ini saya bilang ini siklus kekuasaan ya. Bisa dilihat ini. Ya. Ini monarki ya, kerajaan, ini feodalisme, aristokrasi, tirani, oligarki, demokrasi. Nah, demokrasi kalau sudah ada distrust ya. Sudah ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kekuasaan, maka akan ada ohlokrasi atau mobokrasi istilah lainnya ya. Yaitu kekacauan di masyarakat. Masyarakat, rakyat berlomba-lomba untuk berkuasa. Perebut kekuasaan, perebut jabatan, maka akan mengalami titik jenuh, chaos, dan akan kembali lagi ke monarki. Yang sistem yang saya sebut feodalisme ya. Ini roda berputar dari siklus Polybius yang sering saya kutip ya. Oke itu. Nah, kalau menurut teori Polybius, kalau dirasa hari ini ada kekacauan, ya, itu akan kembali lagi ke sistem feodalisme yaitu monarki. Itu kata Polybius ya. Tapi kalau kita lihat referensi lain ya, bahwa ada mazhab bahwa demokrasi itu bukan tujuan, tapi hanyalah proses. Apa tujuannya? Itu kesejahteraan rakyat. Berarti untuk mencapai tujuan itu ada kekerasan, ada protes. Itu bagian dari ujian menuju puncak kejayaan nanti. Sama ketika Anda misalnya menumpuh ujian mau menjadi seorang sarjana ekonomi di bidang akuntansi. Anda kan sekolah dulu dari kecil ya, SMP, SD, SMA sampai ke perguruan tinggi. Anda tuh belajar dulu, diuji dulu. Pahit manisnya hidup itu diuji dalam kuliahan misalnya. Nanti Anda akan menemukan tujuan hidup Anda yaitu lulus kuliah dan sampai berkarir ya, penuh obsesi ya. Nah, begitupun dalam demokrasi. Kalau itu sebuah tujuan, berarti tujuannya untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai. Para pakar demokrasi itu menganggap bahwa apa sih tujuannya? Menuju masyarakat madani, civil society. Baldatun, toibatun, waradun, gofur. Konsep masyarakat yang sempurna, yang pernah terjadi di era Nabi Muhammad, ya Rasulullah di negara Madinah. Bagaimana keharmonisan warga negara, ya.
yang multikultural, ya, multi etnis, multi agama, Yahudi, Nasrani, Islam bersatu dalam lingkungan Madinah. Rakyat sejahtera dilindungi oleh kepemimpinan Nabi Muhammad. Itu yang konsep negara yang paling sempurna sepanjang sejarah. Itulah tujuan demokrasi, ya, yaitu kesejahteraan. Kalau ya silakan kita mau mengarahnya kemana, apakah ke siklus Polybius yang tadi disebutkan, akan kembali lagi ke feodalisme, atau kekacauan yang terjadi hari ini adalah bagian dari ujian kita untuk menempuh ke kemaslahatan di masa depan. Makanya rakyat itu harus sebenarnya jujur, ya, kejujuran. Pemimpinmu harus jujur. Kita kan punya kesempatan nih, kita pernah merasakan pemimpin militer, sipil, politisi, pengusaha, ilmuwan. Kalau memang dari sekian kriteria tokoh yang kita pernah pilih itu, kita evaluasi, kan rakyat kan 5 tahun sekali. Kalau memang itu berhasil dalam 5 tahun pertama, kita pilih lagi. Kalau gagal, kita pilih yang lain. Dan harus mengakui semuanya gitu kan. Saya ini punya janji 5 tahun pertama, gagal. Kalau memang itu jujur, maka nggak akan saya calonkan, tidak perlu nyalon lagi. Kalau janjinya misalnya dolar 10.000, janjinya pertumbuhan ekonomi 7% dalam waktu 2 tahun, tapi 5 tahun gagal, lalu mencalonkan lagi karena merasa tetap berhasil, didukung para buzzer dan sebagainya, ya hilang kejujuran gitu kan. Itu ya kalau mereka pemimpinnya silakanlah, selama masih punya kesempatan nyalon lagi itu tidak salah. Tapi rakyatnya ini yang jujur harusnya juga. Saya ini dulu milih ini, tapi kok janjinya begini. Udah saya coba pilih yang lain misalnya. Ya. Jadi konsekuensi kan sekarang di tangan rakyat ya semuanya. Dulu kan masih mending di undang-undang yang asli, ketika ada yang gagal ditolak aja oleh MPR. Makanya dulu Soekarno kan ditolak, Habibie ditolak karena gagal mempertahankan Timor Leste. Sekarang kan rakyat yang mengadilinya. Kalau gagal dalam mekanisme misalnya sidang istimewa MPR, lewat mekanisme konstitusi, ya dalam mekanisme pemilu hukumnya. Hukuman bagi pemimpin yang ingkar janji adalah jangan dipilih lagi. Kalau dia diberi kesempatan. Tapi kalau rakyatnya memilih lagi, ya berarti kita ini mengulang kesalahan yang sama. Sekian, terima kasih untuk kuliah minggu ini. Minggu depan kelompok yang hukum persiapan saja ya. Sementara saya pun akan mempersiapkan jawaban-jawaban saya yang masuk ke channel YouTube saya tentang demokrasi di 2 konten YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya close ya.